Halo guys, gimana kabarnya semuanya di rumah? Semoga sehat-sehat semua ya. Kalian semua di rumah apakah punya masalah asam lambung ya sih? Kalau gue pribadi, gue punya. Jadi karena gue sangat penasaran gimana sih kok bisa terkena ciri-ciri asam lambung seperti apa. Kebetulan kita lagi ada tamu, Dokter Syifa. Langsung aja kita tanyain ke Dokter Syifanya. Halo Dokter Syifa, Halo. gimana kabarnya? Sehat? Baik, alhamdulillah. Gimana? Sekarang lagi ada kesibukan apa? Aku sekarang sehari-hari lagi praktek aja sih jadi dokter umum. Jadi gimana sih dok ciri-ciri terkena asam lambung? Nah, ciri-ciri terkena asam lambung itu sebenarnya banyak ya, beragam dan berbeda-beda juga setiap orangnya. Yang paling umum itu biasanya ditandai dengan nyeri perut, rasa mual, rasa nyeri di dada atau rasa terbakar di dada, kemudian rasa lidah yang pahit, dan juga mungkin gangguan pada saat tidur karena refleks asam lambung. Nah itu penyebab naiknya asam lambung itu apakah karena makanan atau karena pola hidup itu mempengaruhi kan? Oh, tentunya pola hidup dan pola makan itu sangat mempengaruhi ya. Sekalian juga menjelaskan nih beberapa faktor-faktor yang menyebabkan penaikan dari asam lambung tersebut. Yaitu yang pertama pola makan yang tidak teratur, kemudian seringnya makan makanan pedas, asam, mengandung kafein dan juga mengandung lemak yang tinggi. Kemudian dapat juga dipengaruhi dengan cara kita makan. Kalau misalnya kita sering makan dengan porsi yang besar secara sekaligus, itu dapat memicu peningkatan produksi asam lambung. Kemudian yang kedua harus kita perhatikan itu dari stres yang berlebih, itu juga dapat menyebabkan peningkatan asam lambung, dan juga pola hidup kita nih, apakah kita sering berolahraga, karena obesitas tersebut sendiri itu juga dapat sebagai faktor yang memicu peningkatan asam lambung. Apa yang harus dilakukan jika muncul ciri-ciri tersebut? Tentunya yang pertama itu pastinya memperbaiki pola hidup kita ya, dengan berolahraga, kemudian cara kita makan bagaimana. Kita harus memperhatikan bahwa makan makanan yang kita konsumsi itu harus tinggi seratnya, kemudian rendah lemak, dan juga tidak bersifat pedas dan juga asam. Kemudian bagaimana kita makannya, harus porsinya itu kecil-kecil aja tapi sering. Kemudian kita juga harus terus mengelola stres kita dengan cara mungkin dengan berolahraga dan juga melakukan hal-hal yang kita senangi. Thank you banget dok udah datang ke sini, udah Sama-sama. mengedukasi teman-teman yang di rumah. Dan bagi kalian yang masih penasaran, ingin bertanya-tanya mengenai asam lambung, bisa langsung komentar di bawah. Dan nantikan video kita atau konten-konten kita yang berikutnya guys. Oke, bye-bye. Dadah!